Selamat siang semua. Oke, ya kali ini kita kuliah massa olahraga. Ya, ini jurusan PKO di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kebetulan ini mata kuliah MCU ini ada kasus ya, Ya, ini kasus cedera ankle. Ya, ini kemarin sudah kita ungkap bahwa cedera ankle ini tidak boleh langsung dipijit. Boleh dipijit kalau sudah masa akut lewat, yaitu setelah hari ke-7. Ini sudah 10 hari ya, 10 hari. Dan kasus ini masih menyisakan roomnya terbatas ini. Ya, roomnya terbatas. Ini kalau tidak dibetulkan secara sempurna, ini akan mudah terjadi cedera berulang. Ya, akan mengakibatkan cederanya berulang. Karena apa? Ototnya ini belum dirilis, sendinya belum direposisi. Karena apa? Kalau cedera itu ada satu, peradangan, ada luka. Yang kedua ada kekakuan otot. Yang ketiga ada penurunan massa otot. Ya, yang berikutnya ada namanya tadi saya sampaikan roomnya terbatas, ini ada pergeseran sendi. Nah, setelah masa akut lewat, kita akan rilis ototnya, kita akan reposisi sendinya. Nah, ini sakit. Sakit ya? Ya, ini enggak apa-apa, ini kaget aja. Tapi kalau ini adalah wah, sampai terasa. Ini lihat ya, ini roomnya terbatas. Coba. Ini namanya plantar fleksi. Ya, kalau gerakan ke bawah ini namanya plantar fleksi, kalau ke atas namanya dorso. Ya, ini terlalu berat. Ini sudah mulai bergetar ini. Ini enggak apa-apa, lemas saja. Ini enggak apa-apa. Tapi ini sakit ini. Halo, sakit ini kan? Ya. Dan ini kita tidak boleh massage di area yang luka. Ingat ya, apapun cederanya, luka itu tidak boleh dimassage. Ya, area yang sakit nggak boleh dimassage. Nah, kita akan rilis ini. Ya. Ada pesan-pesan terakhir? Nggak ada. Ya, kita rilis ini sudah. Lemes saja, relax ya. 1, 2 ini. Jadi gerakannya full ya, full dengan ini. Lemes saja, harus relax ini. Ini ya, ini gerakannya seperti ini. Menggunakan F friction, yaitu effleurase dan friction. Ini. Lemes saja, lemes. Itu, jangan ditahan. Ya, kalau ditahan akan sakit. Ya, ini. Ya, lemes. Nah, cuma gini aja, 1, 2, ini 3, nikmati aja, set. Coba, lantar kan? Nah, sudah mulai sedikit kan? Sudah ada perubahan. Baru berapa menit itu? Ada 1 menit, 1 menit, ya ini. Enak ya? Dikit, Pak. Ya, udah pengen dimasas dah? Enggak, pengen maksudnya. Oh ya. Maksudnya nggak pengen cedera lagi. Oh. Dimasas. Enak sekali ini. Wah. Lemas saja. Ini. Satu lagi. Ya, sudah sedikit ya. Sudah mulai ada perubahan. Ya, tadi kan jauh sekali. Ya, tadi berapa tadi? Ya, tadi kan segini. Ya, sekarang ini sudah sedikit. Nah, ini sudah bisa. Ya, ini belum maksimal. Ya, kita akan rilis ini. Lemas. Nah. Ini bagian depan. Jadi yang dirilis adalah sini. Ya, bagian ini. Bagian otot luar dan bagian otot dalam. Ya, ini tulangnya nggak boleh dipijit, ini sakit ini. Iya, Pak. Ya, ini. Jadi full telapak tangan ini. Jangan sekali-sekali kamu menggunakan namanya kayu, besi, apalagi itu. Apa? Nah, itu. Ya. Kok kamu besok ada kasus seperti ini, kalau nggak bisa kedatang tukang pijit terus ada kayu buat diginikan, itu yang nggak boleh. Karena benda tumpul itu kalau kena bagian yang lunak itu bisa mengakibatkan yaitu luka, ada pendarahan atau peradangan.
Gini aja sudah sakit. Ya. Jadi massage itu harus dinikmati. Gitu. Jangan sampai wah kesel, capek dan sebagainya. Ini aja. Ini sakitnya sudah mulai menurun. Hah? Iya. Ya kan? Ini sudah nggak seperti tadi. Nah, ini sudah nggak apa-apa. Nih, sekarang bagian belakangnya. Tengkurap. Oke. Nah, ini. Jadi ini yang dirilis ya. Ini yang dirilis. Satu ini. Ini nggak boleh. Ya, ini sakit ini. Ini sakit. Ini nggak apa-apa. Ini sakit. Apalagi ini. Ya, ini nggak apa-apa. Ini sakit kali. Oke. Awas. Nih, ke sini. Oke ya. Turun. Ini celananya kamu terbalik apa? Hah? Kok oh kayak gitu. Memang Adidas itu di pantat ya. Oke. Oke, turun lagi. Kamu dadanya tampilkan. Ya, posisi seperti ini harus rileks ya, ini. Sakit kan? Iya. Kalau nggak sakit kan nggak dibiasas. Lemas. Satu. Rileks aja. Nah. Jadi massage ini harus full ya. Telapak tangan ini jangan sampai kamu seperti ini jangan nih, salah ini. Ya, ini. Terlalu harus nempel terus, harus nempel. Lemas. Nah. Ini masih kamu kasih es? Udah enggak, Pak? Sudah kasih hangat? Iya, pas itu dikasih apa kayak salep gitu, Pak. Ya. Sakit ini? Atau enak? Ya, cek lagi. Sakit? Berkurang kok. Cek lagi. Sakit atau berkurang? Berkurang. Yang sakit itu ini. Ya. Ini masih ada biru-biru ini. Ya, ini. Ini sudah nggak begitu. Setengah. Oke, sekarang balik badan. Ya, kita akan reposisi. Ya, ini reposisinya adalah ini. Saya tutup karena apa? Karena licin. Ya, ini. Lemas saja, lemas. Tidur. Lemas. Lemas saja. Ini yang nggak boleh. Jadi pada saat kamu melakukan traksi, si pasien ini kok menahan, jangan kamu paksa. Ya, karena tambah rusak. Ya, ini harus rileks. Nah, ini kan nahan. Ini nahan ini. Nah, udah. Terasa kan? Oke, duduk sekarang. Duduk. Ya, pelantarkan. Ya. Sudah ada perubahan. Ya. Mengapa ini kok belum sampai maksimal? Karena di sini masih ada hambatan. Masih ada luka. Tapi secara umum coba kamu cek jalan. Lebih enak? Enak, Pak. Hah? Iya, lebih enak, lebih enteng. Lebih enteng? Iya, biasanya masih ada kayak ganjel gitu. Iya. Kayak ototnya ketarik. Iya, sekarang sudah ada perubahan. Duduk. Jadi, ya, yang namanya massage ini, ya kamu ini jangan lihat hasilnya, tapi harus apa? Prosesnya. Ya. Jadi ini tidak bisa ya namanya langsung rumah sakit tutup nanti. Ya, mengapa ini nggak bisa? Karena di sini masih ada luka. Nah, massage ini adalah membantu melancarkan peredaran darah supaya bengkaknya di dalam ini kembali atau hilang. Massage ini tujuannya adalah melancarkan peredaran darah, tujuan massage. Yang kedua adalah membuat otot ini adalah elastis, lentur. Ini. Mengapa sakit? Karena ototnya itu menekan saraf, karena sendinya menekan saraf, dan di area yang luka ini ada perdarahan, ada luka karena sakit. Ya, jadi 3 yang membuat sakit itu: 1, otot kaku itu menekan saraf.
yang kedua gesernya sendi itu menekan saraf, yang ketiga ada luka. Tapi ini secara umum sudah, karena sudah rilis jalannya sudah enak, cuma di sini masih ada sakit ya karena ada luka. Dan ini roomnya belum bisa maksimal, tapi secara umum ini sudah ada perubahan ini ya. Tadi kan tangan saya masuk kan? Coba tangan tadi pertama gimana tangan? Ya, tadi kan seperti ini. Ya, ini sudah ini sudah rata. Ya, tinggal apa yang harus dilakukan? Ya, ingat. Fase-fase penanganan cedera 1. Ya. Diagnosanya harus tepat. Ini cederanya apa? Apakah ini fraktur, apakah ini robek, apakah ini tendonnya yang masalah? Ya ini. Fraktur sudah ranah medis. Ya, biasanya kalau fraktur itu tidak bisa digerakkan. Ya, untuk mengetahui fraktur dan tidaknya atau patah itu dengan rongsen. Ya, dengan rongsen. Ya, kali ini kena masih bisa jalan. Ya, kemungkinan ada ini ligamennya, ada tendonnya, ada ototnya, ada yang robek. Kan itu. Tapi nggak sampai langsung putus enggak. Ya, ada serabut-serabut yang istilahnya itu ada luka. Ini. Nah, ini butuh waktu. Ya. Jadi yang pertama diagnosanya, duduk jangan gitu, duduk. Ya, diagnosanya harus tepat. Ya, diagnosanya. Yang kedua, kontrol nyeri, ya, yaitu hilangkan nyeri dengan apa? Dengan masas, dengan terapi. Ya, terapi dingin, terapi panas. Ya, dingin itu awal. Ya, hari pertama sampai hari ke-7 itu dingin. 8, 9, 10 seterusnya itu adalah panas. Ini ya, jadi itu yang harus dipahami. Jangan langsung pijit tidak boleh. Ya, ini kita yang pertama kontrol. Yang kedua, lakukanlah stretching. Yang ketiga, lakukanlah penguatan. Yang keempat, latihan koordinasi. Yang kelima, ya spesifik caburnya, latihan cabur. Ini fase-fase penanganan cedera. Mengapa ini harus stretching? Mengapa harus latihan penguatan? Karena cedera itu akan mudah kembali karena ototnya masih belum siap. Karena yang namanya cedera itu mengalami yang namanya kapasitas ototnya menurun. Kapasitas otot menurun, otomatis ini saya sampaikan, ini awalnya bisa menahan 100 kg, karena cedera ini menurun. Berapa? Yaitu 50 sampai 60 misalkan itu. Nah, supaya ini meningkat ke 100, tentunya latihan dengan apa? Penguatan. Supaya apa? Supaya kapasitas ini kembali lagi. Itu. Kalau cedera berulang, itu menandakan bahwa ototnya ini belum siap. Itu. Jadi penanganan cedera itu jangan ada image pijet sembuh, nggak ada. Ya, pijet ini membantu untuk mempercepat proses pemulihan. Itu. Ini sudah nggak begitu sakit, ya kan? Aman kan? Sudah nggak begitu. Tadi kan diginnya kan sakit. Ya, tapi ini sakit. Oh iya Pak. Nah ini, ya, iya. Ya, karena tadi malam sudah siap itu ya, disiapkan itu. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Pak, saya tanya Pak. Ya, Ini oke. Kira-kira untuk recovery-nya berapa lama ya Pak? Ya, tadi kan ya recovery berapa lama kita nggak bisa ya namanya seminggu 2 minggu. Ya, tergantung latihannya rutin atau tidak, programnya dijalankan atau tidak, kan gitu loh. Intinya kalau sudah tidak nyeri sudah aman, itu loh. Tapi kalau masih nyeri ya jangan dilakukan untuk aktivitas yang berat. Itu intinya itu. Ini butuh proses paling tidak ini 1 bulan, ya 1 bulan. Jangan sampai belum siap dibuat main Pak karena ada targaman. Ya kamu akan kena lagi dan istirahatnya bisa lama, bisa pensiun. Contohnya seperti itu, ACL-nya putus itu tadi. Sudah kena dibuat main lagi. Ya, putus akhirnya ini. Jadi hentikan sesaat, sembuhkan secara sempurna supaya besok tidak terjadi cedera berulang. Kayak gitu loh. Tapi kalau ini mikirnya, wah besok ada tarkam,
ya ini ya kamu siap-siap akan istirahatnya lama, mungkin bisa terjadi pensiun karena mengalami cedera yang parah. Jadi cedera parah ini harus diistirahatkan, dipulihkan secara sempurna dengan 5 fase tadi. Massage ini baru tahap pertama. Stretching, penguatan. Nah, penguatan inilah lahan kalian besok membuat program latihan, exercise terapi, latihan. Ya ini besok kalau kamu punya ruangan ini, exercise terapi cedera olahraga, mantap. Nah, kamu ada kuliahnya itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan ada? Cukup? Atau bingung? Bingung ya? Oke. Cukup membingungkan? Cukup membingungkan? Seri. Ya, itu. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Nah, dilihat itu. Nah, inilah kuliah massage cedera olahraga. Ini mahasiswa PKO. Pada terkesima, ya. Tidak lihat prosesnya tapi hasilnya, ya ini. Cukup ya? Cukup? Jos. Mantap.